Selamat petang pemirsa, tak terasa kita sudah memasuki paruh kedua di tahun 2016 ini. Nah, kembali program Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi, kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alexa Putra, berikut Warta Praja selengkapnya. Wakil Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, meminta kru armada BRT Trans Semarang yang terlibat dalam pemukulan penumpang diberhentikan dari pekerjaannya. Langkah ini diambil sebagai efek jera kepada kru BRT lainnya agar dapat meningkatkan pelayanan yang baik kepada penumpang. Hal tersebut terungkap saat Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu melakukan inspeksi mendadak di kantor Badan Layanan Umum BRT Trans Semarang Jalan Pemuda Senin pagi. Di depan puluhan karyawan BRT Trans Semarang, Wakil Wali Kota secara tegas meminta kru bus yang terlibat dalam pemukulan diberhentikan dari pekerjaannya. Wakil Wali Kota juga menyayangkan insiden tersebut karena BRT merupakan transportasi massal milik pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan yang baik kepada warga. Selain itu, pihaknya juga meminta prosedur penerimaan kerja nantinya ditambah dengan tes kejiwaan untuk melihat kepribadian awak bus. Saat dikonfirmasi menyoal banyaknya kasus yang menimpa BRT akhir pekan ini, Wakil Wali Kota secara tegas akan melakukan evaluasi total terhadap layanan BRT hingga operator bus. Ya, kalau dia seperti itu ya sudah di PHK aja karena itu sudah orangnya itu ya harus karena itu sudah nggak benar. Dia bilang sanksi cuman hanya di SP3, nanti suatu saat ada orang marah dipukul lagi gimana? Ya itu kan harus, makanya tadi saya lihat di perjanjian itu kurang lengkap, kurang sempurna. Itu yang harus ada sanksi terhadap pelayanan. Sementara itu, Kepala Badan Layanan Umum BRT Trans Semarang, Joko Umboro membenarkan adanya insiden pemukulan terhadap penumpang. Namun menurutnya kejadian tersebut merupakan bentuk pembelaan diri dari awak bus yang sudah terpancing emosinya karena tidak tahan dengan cacian dan umpatan kotor dari penumpang. Ya, tambah luapan, hanya sekali pukul, kena di dahi. Namun setelah itu reaksi Pak Budiono juga membalas, bahkan lebih dari 1 kali, 2 kali, dan Aditya sudah tidak melawan di pukul belakangnya. Nah, Aditya karena di situ tambah semakin panas, Pak Budiono itu kan di beberapa media itu menginformasikan anggota kami mau melempar paving, kan itu kurang tepat juga. Seperti diketahui, insiden pemukulan penumpang oleh kru BRT ini terjadi Sabtu kemarin. Kejadian bermula saat bus mengalami kerusakan mesin dan dialihkan menggunakan armada bus lainnya di shelter Ngesrep Banyumanik. Namun saat korban masuk ke dalam bus, pintu bus tertutup, sementara istri dan anak masih di luar. Heri Riana, Semarang TV. Tim penilaian Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan menilai sistem transportasi di Kabupaten Brebes perlu pembenahan. Lemahnya transportasi dinilai akibat semua pihak yang berkompeten sebelum bisa bekerja sama dengan baik. Salah satu tempat yang menjadi penilaian dari tim penilaian Wahana Tata Nugraha, yakni Taman Edukasi di Desa Gandusuli Brebes. Tim penilai dari Kementerian Perhubungan RI masih melihat banyak kekurangan yang harus dibenahi di taman-taman kota. Tim penilai juga menyentil soal transportasi yang ada di Kabupaten Brebes. Salah satunya, transportasi umum yang menurutnya masih semrawut, termasuk soal perizinan trayek. Tim penilai berharap semua pihak yang berkompeten dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup, serta kepolisian harus bisa bekerja sama dengan baik. Kabupaten Brebes mengikuti Wahana Tata Nugraha. Wahana Tata Nugraha itu piala presiden untuk kinerja lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi di sini dimaksudkan untuk transportasi terutama di jalan raya. Entah itu nanti di pengujiannya, entah itu nanti di terminalnya, atau mungkin di ruas jalannya juga. Dan juga mungkin di perizinannya juga kita lihat.
Bupati Brebes berharap bisa meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Presiden dengan melakukan perbaikan termasuk soal transportasi, khususnya pada angkutan jalan. Piala Wahana Tata Nugraha sendiri merupakan piala Presiden yang diberikan kepada setiap daerah yang memiliki kinerja lalu lintas dan angkutan jalan yang baik. Karena dengan transportasi yang baik, taraf hidup warga sekitar akan semakin baik pula. Yang paling utama, Bu? Ya, nanti kami selanjutnya akan sesuai dengan arahan dan petunjuk tim penilai Wahana Tata Nugraha. Nanti kita akan tindak lanjuti mana-mana yang segera dan mana-mana yang perlu mendapat dukungan anggaran. Agus Supramono, Semarang TV. Beralih ke berita lain pemirsa, untuk memastikan tidak adanya peredaran vaksin dan obat-obatan palsu, jajaran Satres Narkoba Polres Temanggung bekerja sama Dinas Kesehatan Temanggung melakukan sidak ke sejumlah rumah sakit swasta di Temanggung. Dalam sidak tersebut pemirsa, polisi juga memeriksa dokumen faktur pembelian vaksin dan obat-obatan. Salah satu rumah sakit yang disidak adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung. Di tempat ini, polisi dan petugas Dinas Kesehatan setempat memeriksa tempat penyimpanan vaksin memenuhi standar atau tidak. Selain itu, petugas gabungan juga meneliti keaslian vaksin serta obat-obatan yang disimpan. Petugas juga melihat secara langsung tempat buangan botol-botol vaksin. Hal ini dilakukan agar botol bekas vaksin atau obat tidak lagi digunakan. Untuk lebih memastikan keaslian vaksin, petugas gabungan juga menanyakan asal distributor pengadaan obat, dokumen faktur pembelian vaksin dari sejak 6 bulan yang lalu juga ikut diperiksa oleh petugas. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini, petugas meyakini tidak ada peredaran vaksin dan obat-obatan palsu. Sidak kemudian dilakukan di 4 rumah sakit swasta lainnya yang ada di Temanggung. Kabid Penanganan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Temanggung Taryumi mengungkapkan, sidak ini adalah sidak yang kedua kali. Dari 2 kali sidak tidak ditemukan adanya vaksin palsu. Taryumi juga memastikan jika di Kabupaten Temanggung tidak ditemui adanya korban vaksin palsu. Pemantauan mengenai vaksin, baik itu pelayanan, penyimpanan, ini kita di Temanggung ada 4 rumah sakit. Dinas Kesehatan dan Polres Temanggung juga menghimbau agar masyarakat tenang dan tidak resah terkait vaksin palsu. Priyo Budi Santoso, Semarang TV. Pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang terkendala pembebasan lahan. Beritanya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok di Kelurahan Tanjung Mas Semarang dipastikan molor dari jadwal yang ditetapkan. Pasalnya lahan milik warga yang digunakan untuk proyek tersebut belum dibebaskan oleh pemerintah kota. Warga terdampak pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok hingga saat ini merasa resah dan menunggu kejelasan dari pemerintah Kota Semarang untuk membayar ganti untung rumah milik mereka. Untuk tahap awal pembangunan Kampung Bahari saat ini masih dalam tahap pembuatan tanggul, namun belum bisa diselesaikan lantaran terkendala lahan milik warga sejumlah 126 bidang. Menurut konsultan pengawas pekerjaan Kampung Bahari Tambak Lorok, perkembangan pembangunan saat ini baru mencapai 40% untuk pembuatan tanggul. Meski demikian, kontraktor mengancam akan segera menarik semua peralatan termasuk kapal tongkang berhenti operasi apabila pembebasan lahan milik warga belum juga ada realisasi dari Pemkot Semarang. Jadi kalau ini nggak terrealisasi, kontraktor akan menarik alat akan ditarik, berhenti. Progresnya jadi minus. Kalau sekarang posisinya masih ada alatnya, Pak? Alat masih standby. Pelaksana tugas Kepala Dinas PSDA ISDM Kota Semarang Agus Rianto mengatakan, di dalam APBD perubahan 2016 ini, pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebanyak 10 miliar rupiah untuk pembebasan lahan. Pembebasan lahan masih menunggu dari tim appraisal dan Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai ganti untung. Karena ini tanah kan cuma 2 hektar, jadi kan penyelesaiannya lain dengan tanah yang besar itu ya. Ada penetapan lokasi dan ini lebih mudah. Misalkan salah dengan tinta ini sudah bisa.
Di lain sisi, sejumlah warga Kampung Tambak Lorok hanya bisa menunggu realisasi dari pemerintah kota. Sejak dimulainya proyek tersebut hingga saat ini, warga jarang diajak komunikasi. Selain itu, warga berharap tidak menjadi korban dalam proyek skala nasional tersebut. Bahwa kita yang sudah mau berkorban, jangan dikorbankan. Menanggapi permasalahan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wiwin Subiono menyesalkan lambannya Pemkot dalam pembebasan lahan. Tadi janjinya dari Kepala Dinas mungkin 1 minggu, kalau tidak terlalu perlu tidak 1 minggu, tapi 3 hari lah selesai. Kemudian tahap-tahap berikutnya segera diselesaikan. Heridiana, Hadi Rahmawati, Semarang TV. Pasar Pengging atau Pasar Candirejo, Banyudono, Boyolali dipastikan akan segera direlokasi pemirsa. Perpindahan pasar tradisional tersebut dikarenakan pemerintah Boyolali ingin menjaga dan mengembangkan situs peninggalan sejarah yang ada di tengah pasar tersebut. Tak hayal pemirsa, kebijakan ini menimbulkan polemik di antara pedagang. Rencana pemindahan Pasar Pengging atau Pasar Candirejo Banyudono, Boyolali kembali mengemuka. Bahkan sudah biasa dipastikan pemindahan pasar bakal dilakukan pada tahun 2017 nanti. Kebijakan ini pun bahkan sempat menjadi polemik dan membuat resah para pedagang di pasar ini. Pedagang membenarkan wacana relokasi pasar mulai santer didengar kalangan pedagang. Para pedagang sebenarnya enggan pindah karena di tempat yang baru ditengarai akan mengeluarkan biaya tambahan. Namun pedagang hanya bisa pasrah dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Boyolali. Di sisi lain, pedagang berharap jika jadi relokasi ke tempat yang baru, maka pedagang meminta akses ke pasar yang baru tersebut dipermudah. Kalau diperbaiki ya nggak apa-apa ya Mas ya, biar lebih nyaman, pembelinya juga nyaman, segan membeli, juga pedagangnya juga nyaman. Sementara itu, Camat Banyudono mengatakan lokasi rencana pasar yang baru dinilai tepat karena akses jalan sangat mudah dan lahan yang disiapkan mencapai 2 hektar, lebih luas dari pasar yang ada sekarang. Wacana relokasi Pasar Pengging ini muncul setelah di Pasar Candirejo, tepatnya di tengah pasar tersebut terdapat sebuah situs candi bersejarah peninggalan Kerajaan Pengging. Nantinya tempat ini akan menjadi sebuah tempat wisata unggulan di Pengging, Banyudono, Boyolali. Juga sekaligus saya matur, nanti 2017 Pasar Candi Pengging akan digeser ke sebelah timur Kuto. Taufik Irvani, Semarang TV. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno terus mendorong pengembangan tanaman karika di kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo. Mengingat produk buah karika ini sudah menembus pasar nasional, bahkan ekspor hingga ke Thailand. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno baru-baru ini mengunjungi salah satu tempat produksi buah karika di Mojo Tengah, Kota Wonosobo. Di tempat tersebut, Rini Sumarno melihat langsung cara pengolahan buah karika asli tanaman dataran tinggi Dieng. Menurut Rini, pihaknya terus mendorong pengembangan produk-produk buah karika ini. Jika dikelola dengan tepat, maka akan menambah pendapatan masyarakat di dataran tinggi Dieng dan Wonosobo. Mengingat harga jual mampu bersaing di pasar internasional, Rini berharap pemerintah Kabupaten Wonosobo lebih meningkatkan produksi karika. Selain itu, pihaknya juga akan membantu pelaku usaha pengolah karika, sehingga nantinya produk asli daerah ini dapat diekspor ke luar negeri. Saya melihat bahwa di sini BUMN dapat berperan untuk membantu pemerintah Wonosobo bagaimana lebih meningkatkan produksi karika dan juga mungkin membantu dalam hilirisasinya, prosesnya sehingga lebih lebih dapat diterima. Trisila Juwantara, pelaku usaha buah karika menuturkan, saat ini produk karika mulai diekspor ke pasar Thailand. Setiap bulan, hampir 15.000 karton untuk produk minuman segar dikirim ke Thailand. Penjualan ini kita sudah mulai ekspor ke Thailand. Ya, untuk lokal ya udah hampir nasional lah, tapi belum merata. Kalau ke Thailand itu berapa? Dikirimnya 1 kontainer sebulan. Trisila berharap peran besar dari pemerintah membantu penjualan produk karika ini ke luar negeri seperti Eropa dan Amerika.
Priyo Budi Santoso, Semarang TV. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah menggelar gerakan Galang Uang Logam Minggu pagi. Gerakan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perputaran uang logam serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap uang koin atau logam. Gerakan dengan mengambil tema Semar Gaul atau Semarang Galang Uang Logam ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perputaran uang logam di Jawa Tengah pada umumnya dan Kota Semarang pada khususnya. Menurut Kepala Divisi Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah, di Kota Semarang sejak tahun 2014 silam, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang jenis logam sebanyak 2 miliar rupiah. Namun hingga saat ini uang logam yang masuk di bank hanya sekitar 500 juta rupiah. Untuk itu, masyarakat diharapkan dapat lebih peduli menggunakan mata uang jenis logam untuk pembayaran dan tidak disimpan dalam rumah. Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari warga yang menukarkan uang logam miliknya. Keberadaan uang logam diakui saat ini sudah sulit ditemui, utamanya di swalayan atau retail. Kembalian uang dari jumlah belanja, seringkali uang logam diganti dengan permen, makanan ringan, bahkan masuk dalam sumbangan. Sementara di pasar tradisional, seringkali pembeli mengikhlaskan kembaliannya kepada pedagang karena tidak memiliki uang logam. Kalau uang logam sendiri saat ini bagaimana? Agak susah atau memang? Udah banyak yang sekarang itu kalau Assalamualaikum jamaah. Waalaikumsalam. Jamaah. Seperti swalayan. Kadang-kadang sulit. Minimnya peredaran uang logam disebabkan budaya masyarakat yang masih menganggap uang koin bukan sebagai alat transaksi. Kondisi itu menyebabkan sirkulasi peredaran uang rupiah khususnya uang koin di masyarakat tidak optimal. Heri Riana, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah menggelar pameran hasil dari produksi para pemuda binaan. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan atau PSP3 adalah wadah bagi pemuda di seluruh kabupaten dan kota Jawa Tengah yang mempunyai kemampuan mengolah produk unggulan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Pemuda binaan Dinpora tersebut sebelumnya disaring dari beberapa kabupaten dan kota di Jawa Tengah dan diberikan pendampingan serta pelatihan untuk mengembangkan potensi usaha di daerah mereka masing-masing. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Budi Santoso mengatakan ada sekitar 4 kabupaten yang ikut dalam pameran tahun ini. Di antaranya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Potensi yang jelas adalah potensi yang ada di desa, katakanlah Demak dengan jambunya. Jambu tidak hanya diolah dengan buah mentah, tidak. Belimbingnya bisa dijadikan macam-macam makanan seperti ini tales, ini apa istilahnya? Buah apa ini? Labu apa ini? Golden Mama. Tidak hanya dijual buah tapi bisa dijual dalam bentuk makanan. Sementara itu, Rehayati, Kabid Kepemudaan Dinpora Jawa Tengah mengatakan ada sekitar 60 pemuda tiap tahunnya yang didampingi untuk menjadi anggota PSP3. Mereka diberi pendampingan dan pelatihan untuk mengembangkan usaha dengan bahan baku produk dari wilayah mereka masing-masing. Selain itu, juga diberikan modal untuk digunakan sebagai modal usaha. 2 tahun lalu, salah satu anggota PSP3 berhasil mewakili Jawa Tengah dengan produk unggulan aneka olahan jamur dengan omset puluhan juta per bulan. Hal tersebut diharapkan bisa memacu para pemuda untuk ikut bergerak membangun desanya dengan memanfaatkan hasil alam dan bisa diolah menjadi produk unggulan dan bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar. Tim Liputan, Semarang TV.
Bupati Blora meluncurkan jaringan gas atau Jargas rumah tangga di Dukuh Compong, Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Dengan mengalirnya gas ke rumah-rumah diharapkan bisa meringankan kebutuhan warga karena hanya membayar Rp33.000 per bulan. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jaringan gas Jargas rumah tangga program City Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM bagi warga sekitar proyek pengembangan gas Jawa PPGJ Pertamina EP Aset 4 Field Cepu di Blok Gundi akhirnya terrealisasi. Jargas ini direalisasikan melalui peluncuran aliran gas ke rumah warga oleh Bupati Blora Joko Nugroho dengan didamping oleh Dirjen Migas, Direksi Jargas PGN, General Manager Aset 4 Pertamina, serta Muspida dan Muspika. Usai gas dialirkan, Bupati juga mencoba menyalakan kompor dari hasil aliran gas Jawa tersebut. Dari percobaan tersebut, Bupati mencoba menggoreng telur. Bupati Joko Nugroho mengaku senang proyek Jargas yang sempat tertunda tersebut. Dengan mulai mengalirnya gas tersebut diyakini bisa meringankan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Pemkot sangat bagus sekali, makanya terima kasih pada bapak-bapak yang ada di sini ini. Ya, ini sejarah dan kemungkinan besar juga akan kita kembangkan kepada masyarakat yang lain. Baik pada tingkat sosial seperti ini juga pada tingkat untuk bisnis yang lain. Semula pengaliran gas dijadwalkan oleh PT Perusahaan Gas Negara PGN sebagai pengelola City Gas pada awal Februari 2016 lalu bagi 700 hingga 800 rumah tangga di ring 1 PPGJ namun gagal. Kegagalan tersebut ternyata disebabkan oleh dua alat utama sebagai pendukung dialirkannya gas ke masing-masing rumah tangga. Dua alat tersebut diantaranya shutdown valve dan H2S analyzer. Untuk gelombang pertama akan dialirkan di 760 rumah warga dan warga bisa menikmati gas untuk kebutuhan sehari-hari secara murah, yaitu dengan membayar Rp33.000 per bulan disubsidi Pemkab Blora. 5 sektor sebetulnya sudah bisa dialirin, tapi yang 2 sektor itu yang siap sampai ke rumah tangga. Total pelanggannya atau calon pelanggannya sekitar 780. Tahap pertama untuk masyarakat wilayah Sumber, terutama khususnya Desa Jompong yang punya sumber. Senang enggak Pak adanya gas seperti ini? Ya senang. Lebih irit atau gimana dibanding dengan LPG? Ya ini kan untuk sementara ini kan belum berjalan. Kelihatannya sih lebih irit, kelihatannya. Nantinya sebanyak 4.000 KK dari 3 kecamatan, diantaranya Kecamatan Kradenan, Kecamatan Randu Blatung, dan Kecamatan Cepu akan mendapatkan aliran gas tersebut secara bertahap. Eko Agung Suryanto, Semarang TV.